hari Minggu, jemaat yang terkasih. Minggu ini 25 Oktober 2020, kita akan menutup bulan keluarga. Tema ibadah hari ini adalah melatih cinta. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Bergauser Benget Tambunan dari GKI Ampera. Mari kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadatan kita. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuki ibadah kita pada hari ini dalam satu pengakuan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita berada di kebaktian penutupan bulan keluarga pada minggu ini. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, sehingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga, justru itu yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cinta. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama-sama dengan orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Mari kita puji nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa dan pelanggaran kita, khususnya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasih. Kita memasuki doa-doa pribadi di dalam hati sambil menyesali segala dosa kita. Cintamulah Tuhan yang menguatkan setiap kami untuk dapat selalu bertahan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, utamanya di tengah-tengah masa pandemik ini, ketika kami merasakan perselisihan, perbedaan, ketidaksabaran, bahkan hal-hal lainnya yang mengganggu hati kami. Tuhan, amarahlah yang seringkali muncul dalam diri kami. Perselisihan, percekcokan, sakit hati. Kami melupakan cinta yang pertama kali kami kenal saat berjumpa, saat kami menerima kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga kami.
Karena itu kami memohon pengampunan daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali menolak untuk mewujudkan cinta kasih kami dalam pengampunan kepada sesama anggota keluarga kami. Cinta kasih kami dalam kesabaran untuk menerima kekurangan dan keterbatasan mereka. Cinta kasih kami untuk dengan jujur mengungkapkan apa yang tidak kami kehendaki. Jangan biarkan kami menyimpan dendam dan amarah yang menimbulkan akar pahit dalam kehidupan kami, sehingga bukan lagi cinta yang tinggal bersama-sama dengan kami di tengah-tengah keluarga. Karena itu kami memohon ya Bapa yang Maha Kudus, kasihanilah kami, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami. Kami memohon karena dalam cinta Tuhan selalu ada pengampunan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita berdiri, dengarkanlah berita anugerah yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15 berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang memerdekakan kita senantiasa memenuhi hati dan kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk senantiasa hidup dalam cinta kasih
dan pengampunan seorang akan yang lain. Salam damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Adalah ungkapan syukur yang boleh keluar dari dalam hati kami ini Tuhan, ketika Tuhan memberkati, menyertai, bahkan menolong kehidupan keluarga kami. 7 bulan lamanya kami berada dalam masa pandemik ini. Tetapi Engkau Tuhan, cinta-Mu tidak pernah dapat dikurung, kasih-Mu tidak pernah dapat dibatasi, termasuk oleh virus COVID-19 sekalipun. Karena itu biarlah kami bersemangat, biarlah kami bersuka cita. Kami menghayati betapa cinta Tuhan selalu dinyatakan kepada diri kami. Saat ini Tuhan, dalam ibadah penutupan bulan keluarga, biarlah kami boleh belajar kembali dari cinta yang pernah kami rasakan pertama-tama dari Tuhan itu sendiri. Agar kami melatih diri kami untuk mewujudkan cinta kasih kami kembali kepada sesama kami. Karena itulah cara kami mencintai Tuhan. Bapa, terangilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami yang berkumpul di rumah kami masing-masing dalam ibadah ini, tetapi kami percaya Tuhan yang datang sendiri ke rumah kami, hadir di tengah-tengah persekutuan kami bersama dengan keluarga. Dan kami percaya firman-Mu hari ini menguatkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kasih adalah hal yang paling utama. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 46 seperti yang diceritakan dalam video berikut ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, Anak Daud. Katanya kepada mereka, Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Melatih cinta. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 7 bulan lamanya kita berada di dalam masa pandemik yang menerjang kehidupan manusia, dan semua situasi kita berubah secara drastis. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kita dikurung di rumah, kita membatasi diri dan lain sebagainya. Saya ingat betul di awal bulan Februari kalau tidak salah, saya terakhir melayani di tengah-tengah kebaktian Jemaat GKI Cinere. Pada waktu itu pengantar khotbah saya bicara soal pandemi COVID-19 yang baru-baru mau masuk di Indonesia. Ada orang yang mulai ketakutan, tetapi ada orang yang mulai tetap bersemangat, yakin dalam nama Yesus itu tidak terjadi pada kami. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak pernah mau menyesali apa yang diberikan dan diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Karena itu pandemik ini tidak selalu memberikan dampak kerugian yang besar dalam hidup manusia. Tetapi selalu ada sisi-sisi positif yang patut kita lihat bersama-sama. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan buru-buru berdoa, Tuhan lalukanlah COVID-19 ini dari kehidupan kami. Biarlah semua ini cepat pergi supaya kami bisa kembali beribadah, kami kembali kumpul, kami bisa bersama-sama dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang terbesar dari pandemik ini justru menurut saya adalah sebuah proses pemurnian kehidupan setiap manusia. Tuhan membawa kita dalam sebuah proses pemurnian akan cinta. Apa maksudnya pemurnian kehidupan? Maksudnya bahwa kehidupan manusia yang sudah luar biasa begitu maju dengan teknologi, ilmu pengetahuan, justru manusia diperhadapkan pada satu pertanyaan, apakah saudara dan saya, kita semua masih merasakan cinta Tuhan yang menjadikan langit dan bumi sejak awalnya? Dan apakah kita juga menyadari saudara dan saya, kita semua juga membutuhkan cinta itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah sesungguhnya kita patut merenungkan seberapa dalam cinta kita kepada Tuhan. How deep is your love? Seberapa dalam cinta kita kepada sesama kita, pada orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita terutama. Apalagi ketika kita di masa pandemik ini tinggal di tengah-tengah rumah yang jauh lebih lama dibanding kehidupan, saya tidak mengatakan kehidupan normal yang dulu, tetapi justru itu tidak normal. Ya. Bahkan bagaimana saudara mencintai diri saudara sendiri. Bahkan lebih jauh lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemik ini justru menjadi masa pemurnian bagi setiap keluarga. Apakah cinta di tengah-tengah keluarga itu menjadi sangat kuat, kokoh, ataukah sesuatu yang selama ini samar-samar, hanya di permukaan saja? Ada sebuah kata bijak yang berbunyi demikian, palu memecahkan kaca, namun palu membentuk baja. Maka pertanyaannya saudara-saudara, sekuat apakah ikatan keluarga kita di masa pandemik ini? Jikalau pandemik ini datang seumpama palu yang menggedor ikatan cinta di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bila ikatan cinta keluarga kita seumpama kaca, maka tentu kita akan hancur lebur. Kita berselisih paham, kita berkonflik, kita tersiksa. Bahkan di masa pandemik ini jumlah permohonan perceraian meningkat di berbagai wilayah.
Itu menunjukkan bahwa ikatan cinta di tengah-tengah keluarga yang demikian seperti kaca. Tetapi atau ikatan cinta keluarga kita seumpama baja. Pandemik ini justru membentuk ikatan itu semakin kuat. Kita semakin mengerti anak kita, kekurangannya, keterbatasannya, istri kita, kegiatannya sehari-hari, dan lain sebagainya. Karena itu saudara, masa pandemik ini adalah masa di mana Tuhan menguji keluarga demi keluarga. Tuhan menguji perihal pengampunan yang selalu diperhadapkan setiap hari dalam hidup kita. Tuhan menguji kesabaran yang selalu ditantang setiap waktu. Tuhan menguji iman yang dituntut secara nyata dalam segala kekurangan yang kita jumpai setiap hari. Bahkan yang terutama, cinta kasih sebagai ujian yang paling besar. Ya. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab kita menerima cinta Tuhan yang paling besar. Ketika dunia ini diciptakan, hanya ada satu alasan: God is love. Tidak ada lagi yang lain. Saat Kristus itu mati dan bangkit sebagai wujud akan cintanya kepada manusia yang berdosa. Bahkan hingga hari ini, cinta Tuhan itu menyertai setiap kita melalui kekuatan Roh Kudus yang memberikan penghiburan dan pertolongan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang kita hayati saat ini sesungguhnya sesuatu yang baru bagi orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika ada seorang Farisi yang bertanya kepada Tuhan dengan maksud untuk menjebak dia. Pertanyaannya sederhana, saudara. Guru, dari semua hukum Taurat, hukum manakah yang terutama? Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan yang menjebak ini tidak membuat Yesus menjadi marah, tetapi justru pertanyaan ini menjadi pintu masuk bagi Tuhan menjelaskan tentang hakikat cinta kasih Allah dalam kehidupan manusia. Yesus menjelaskan tentang hukum kasih sebagai dasar yang utama dari semua hukum yang ada. Dan disinilah Yesus membagi ke-10 hukum Taurat tersebut dalam 2 kelompok besar, yaitu hukum kasih kepada Allah, hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat, dan hukum kasih kepada sesama manusia, hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10. Maka kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37, Yesus mengatakan hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perintah ini menempatkan Tuhan itu lebih utama dari segala sesuatu yang ada. Di mana saja, setiap saat, bahkan dalam kondisi apapun. Tidak ada pengecualiannya. Sebab tanda cinta kasih kepada Allah itu hanya bisa kita lakukan dengan menuruti segala perintah-perintah Allah itu. Karena itu saudara, kita akan melihat bahwa sesungguhnya perintah ini menjadi sangat berat. Ya. Tetapi Yesus menyederhanakan perintah ini untuk memberikan keleluasaan kepada manusia bagaimana cara mereka mengekspresikan cinta kepada Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kedua hukum inilah sesungguhnya setiap kita yang percaya selalu belajar. Barangkali kita sudah hafal hukum ini, tetapi yang selalu menjadi pergumulan adalah bagaimana caranya kita melakukannya. Seorang bapak gereja, Thomas Aquinas, pernah mengungkapkan ada 3 tahapan kasih yang dilakukan dalam hukum yang utama ini. Tahapan yang pertama adalah sebagai seorang pemula, maka seseorang harus berupaya menghindari dosa dan kesalahan di dalam kehidupannya. Itu cara yang paling mudah dilakukan untuk mewujudkan hukum kasih. Tetapi tahapan yang kedua, saudara, yang disebut dengan pencerahan.
Seseorang bukan saja menghindari dosa, tetapi mulai melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Dan kebaikan-kebaikan itu membuat dirinya bertumbuh untuk melawan dosa itu sendiri. Ini tahapan yang kedua. Dan tahapan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang disebut dengan heroic love, maka bukan lagi sekedar menghindari dosa atau melakukan kebaikan-kebaikan, seseorang justru mulai mewujudkan kerendahan hati di dalam kehidupan setiap hari. Dia akan semakin rendah hati supaya ia bisa melakukan hukum kasih yang Kristus ajarkan itu sendiri. Dan karena itu kasih menjadi sebuah perintah yang harus dilakukan secara total kepada Allah. Kasih yang menguasai emosi seseorang. Kasih yang mengarahkan semua pikiran manusia. Kasih yang juga merupakan dinamika tindakan seseorang dalam setiap waktu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kasih kepada sesama manusia, tahapan yang pertama adalah kita harus mampu mengasihi orang yang kita kenal. Ring satu, anggota keluarga kita terlebih dahulu. Tetapi pada tahapan yang kedua, kita mulai mengasihi orang-orang asing. Tetapi pada tahapan yang ketiga, kita diminta untuk masuk mengasihi musuh-musuh kita sendiri. Ya. Karena itu ketika seseorang belajar tentang hukum kasih, maka ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Itulah sebabnya penting untuk melatih cinta, penting untuk melatih kasih di dalam kehidupan kita. Ya. Terus dari yang dikasihi oleh Tuhan, seorang bernama Erich Fromm, dia menuliskan buku berjudul The Art of Loving, dan dia mengatakan bahwa ada 5 syarat untuk mewujudkan cinta kasih. Yang pertama, dia harus terkait erat dengan perasaan. Cinta itu soal rasa, bukan soal logika. Tetapi juga yang kedua, cinta itu terkait erat soal pengenalan. Semakin kita mencintai seseorang, maka semakin kenallah kita dengan dirinya. Tetapi yang ketiga juga adalah cinta itu terkait erat dengan tanggung jawab. Kalau sudah kenal, mau tidak mau kita ikut bertanggung jawab. Tetapi yang keempat juga, di dalam tanggung jawab itu orang mulai memberi perhatian. Dan yang kelima, ketika perhatian-perhatian itu diberikan, maka masing-masing harus saling menghormati. Ini 5 hal, 5 syarat ketika seseorang mau mewujudkan cinta kasih kepada orang lain. Karena itu adalah sesuatu yang kosong jikalau ada pasangan suami istri yang mengatakan I love you, tetapi tidak pernah nampak dalam tindakan perhatian. Tidak pernah nampak dalam tindakan kepedulian. Tidak pernah nampak dalam tindakan saling memahami. Ya. Sesuatu yang kosong jika seseorang mengatakan mencintai anaknya tetapi tidak mau mengasuh anaknya. Tidak peduli dengan kebutuhan anaknya. Tidak peduli dengan anaknya yang stres, harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan dicontoh video pendek tentang seorang ibu yang memaki-maki Menteri Pendidikan. Itu bukan tanggung jawab menteri, anak kita tanggung jawab kita. Menteri itu besar tanggung jawabnya. Karena itu disinilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihan cinta itu tidak perlu jauh-jauh mesti ke luar negeri, ke negeri seberang. Justru di masa pandemik ini Tuhan memberikan tempat di mana kita sungguh-sungguh tepat untuk melatih cinta, yaitu di tengah-tengah keluarga kita. Karena itu dari pemberitaan firman Tuhan ini paling tidak ada 3 hal yang mau dikatakan. Bagian yang pertama saudara, hadirkanlah cinta di tengah-tengah keluarga kita kembali. Keluarga yang memiliki tujuan kebahagiaan,
Tetapi dalam perjalanannya seolah-olah berbanding terbalik. Mengapa demikian? Sebab cinta kita tergerus oleh kesalahan-kesalahan kecil setiap hari, oleh kekurangan-kekurangan kecil, oleh ketidaksukaan-ketidaksukaan, oleh pendapat yang dipotong. Maka lambat laun tidak ada lagi perasaan itu dalam hati kita. Yang muncul adalah akar pahit. Padahal semua orang, baik orang dewasa maupun anak-anak, ingin bahagia. Tetapi disinilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan diartikan sebagai pemenuhan semua keinginan hati kita. Pemenuhan kebahagiaan mengalami pergeseran pada akhirnya terus menerus. Seolah-olah ketika istri mengatakan aku mau ini, saat dipenuhi kebutuhannya di sana dia bahagia, padahal keliru. Pergeseran kebahagiaan terjadi sebab kebahagiaan yang kita pahami adalah pemenuhan keinginan-keinginan kita, yaitu keegoisan kita. Maka tentu tidak ada lagi cinta di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan disinilah kita juga bisa melihat bagaimana di dalam situasi pandemik ini kita merespon apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Kebiasaan-kebiasaan di rumah, baik istri, suami, anak-anak. Begitu juga saat kita bekerja, saat kita belajar, saat kita beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang menuliskan buku hariannya dan dia membagikannya demikian. 2 orang baik namun tidak bahagia. Ia melihat ibunya seorang yang baik, seorang yang rajin bangun di pagi hari, mempersiapkan segala sesuatu bagi suami, bagi anak-anaknya, seorang yang gigih dan mencintai keluarga. Namun sayang, bagi bapak, ibu bukan pasangan yang baik katanya. Begitu juga ketika ia melihat sosok ayahnya, seorang yang bertanggung jawab, pekerja yang keras, yang selalu taat dengan janjinya kepada anak-anak, menjaga dan melindungi keluarga. Namun sayang, bapak bukan sosok pasangan yang baik menurut ibu. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana 2 orang ini, 2 orang yang baik ini menjalin sebuah hubungan dalam keluarga namun mereka tidak bisa bahagia? Disinilah muncul persoalan, bahkan barangkali ini juga terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Justru letak kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang kita inginkan. Karena itu ketika apa yang diinginkan si bapak berbeda dengan apa yang diinginkan si ibu, tidak ada lagi cinta di sana. Tetapi ketika dua-duanya bisa melihat kebahagiaannya adalah kebahagiaanku, sukacitaku adalah sukacitanya, maka di sanalah cinta itu muncul. Karena itu saudara-saudara, latihan yang pertama ketika kita mau menghadirkan cinta di tengah-tengah keluarga ini, bertanyalah apa yang engkau inginkan. Seringkali ada seorang suami yang tidak mau menuntut istrinya untuk membersihkan rumah, tetapi hanya mau duduk bersama. Tetapi si istri merasa ini tanggung jawab saya, rumah saya berantakan. Maka hilanglah mood, hilanglah perasaan dari suami tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pernikahan ayah dan ibu bisa tidak bahagia. Karena masing-masing punya kriteria kebahagiaan yang berbeda, maka cinta mereka tidak pernah lagi bertemu. Mereka terlalu bersikeras menggunakan cara-cara seorang diri dengan mencintai pasangannya. Karena itu seringkali gayungnya tidak bersambut. Seorang istri sudah memasak dengan capek masakan kesukaan suaminya, tetapi suaminya mengatakan, aku gak selera, aku mau pilih yang lain. Maka hilanglah kebahagiaan itu. Maka disinilah saatnya kita melatih. Kita melatih untuk menghadirkan cinta kembali.
Karena itu, dengan rendah hati tanyakanlah apa yang engkau ingin aku lakukan. Barangkali di awal-awal nampaknya sulit Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi ketika itu kita lakukan, maka itu memberikan kebahagiaan bagi pasangan kita. Maka saudara pun akan berbahagia. Hal yang kedua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghayati akan hukum kasih yang Kristus nyatakan. Maka cinta sesungguhnya merupakan kekuatan ilahi yang ditunjukkan Allah dalam hidup manusia. Di dalam cintalah manusia menemukan kebahagiaannya dalam menjalani hidup di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang mengatakan bahagia itu sederhana, iya, bahagia itu sederhana. Sesederhana kita mencintai orang-orang yang kita cintai. Seorang psikolog bernama Dr. Gary Chapman mengungkapkan ada 5 bahasa cinta dalam bukunya yang berjudul The 5 Love Language. Dia mengatakan yang pertama bahasa cinta itu adalah waktu yang berkualitas, quality time. Yang kedua adalah pujian. Yang ketiga adalah pelayanan. Yang keempat adalah hadiah. Dan yang kelima adalah sentuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita pikirkan apa bahasa kasih, bahasa cinta yang saudara miliki dan pasangan saudara miliki. Istri saya pernah protes dengan mengatakan demikian. Kamu dulu giliran pacaran kirim bunga, siapkan kado. Giliran sudah menikah gak ada lagi kado, gak ada lagi bunga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya hanya mengatakan demikian. Bahasa cinta saya berubah setelah menikah. Saya tidak memilih bahasa cinta soal pemberian, soal hadiah. Tetapi saya memilih bahasa cinta yaitu pelayanan. Saya mau melakukan apapun. Karena itu adalah sesuatu yang lebih berkualitas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita perlu melatih bagaimana memahami bahasa cinta itu dalam kehidupan kita. Allah menyatakan cintanya sebagai bahasa yang universal, yang diterima oleh semua manusia, termasuk semua orang yang tidak mengenal Dia. Dan cinta kasih Allah tidak akan mungkin dilakukan tanpa mengasihi manusia sebagai ciptaan Allah itu sendiri. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam cinta Tuhanlah Allah tidak pernah bersikap egois. Maka Tuhan mendorong manusia juga untuk tidak bersikap egois ketika ia belajar mencintai, ketika ia melatih dirinya untuk mencintai. Ya. Mencintai diri sendiri adalah ukuran ketika kita mau mencintai sesama. Tapi ukurannya bukanlah keegoisan atau egosentris, melainkan dorongan untuk bertindak, memberi diri kita sendiri menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau selama 7 bulan ini saudara sebagai jemaat di GKI Cinere boleh menikmati pelayanan ibadah secara online melalui YouTube seperti ini sesuatu yang sangat mahal. Yang saya mau katakan, GKI Ampera saja kami tidak mampu melakukan ini. Tetapi justru di sini kita harus melatih cinta kita. Karena itu kalau ada hal-hal yang salah, saudara harus membuka hati untuk memaafkan. Jangan melihat itu sebagai sesuatu yang dosa besar. Sebab banyak hal yang tidak saudara ketahui. Pelayanan yang utama dalam ibadah online seperti ini seringkali bukanlah terletak pada pendeta, tapi pada setiap kru yang ada di belakang kamera, di bagian editing dan lain sebagainya. Mereka bekerja keras. Kalau kami salah gampang tinggal ambil gambar ulang. Tetapi mereka Bapak Ibu Saudara-saudara yang barangkali kita nggak pernah mendoakan mereka, kita nggak pernah memikirkan mereka.
Justru belajarlah kita mencintai apa yang sudah dilakukan oleh gereja kita untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan agar saudara dan saya, semua kita yang bisa menikmati ibadah ini boleh juga disapa oleh Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, GKI Ampera hanya menggunakan podcast seperti sebuah radio. Kami sadar bahwa dengan YouTube ini sesuatu yang besar effortnya. Karena itu kami melirik pelayanan yang menengah ke bawah. Ada orang-orang yang barangkali gaptek. Itu yang pertama alasan kami. Ada orang-orang yang handphonenya jadul. Itu alasan yang kedua bagi kami. Tapi juga yang ketiga, ada orang-orang yang makan saja sulit apalagi mencari kuota internet. Sebab kuota internet pada saat ini menjadi kebutuhan primer. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gunakan bahasa cinta saudara untuk semua pelayanan ini. Walau ada salah-salah sedikit, walau kurang-kurang sedikit, saudara mesti menerimanya sebagai bentuk cinta. Sebab dengan demikian kita melatih diri kita melakukan hal-hal yang sama di rumah kita masing-masing. Anak-anak kita sudah jenuh dengan PJJ-nya, pembelajaran jarak jauhnya, dia main sebentar ya gak apa-apalah. Tetapi ketika kita bersikap sangat tegas, ketika kita tidak mau peduli, justru sesungguhnya kita tidak menggunakan bahasa cinta yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah cinta itu di masa pandemik ini. Milikilah semangat mencinta dalam hidup keluarga kita. Sebab cinta itu tidak sekedar kata-kata, melainkan tindakan-tindakan dalam keseharian hidup yang kita jalani. Karena itu dari 5 huruf yang menuliskan kata cinta, maka C, ciptakanlah suasana keluarga yang saling mencintai. Kalau kita tidak pernah menciptakan suasana, maka suasana itu tidak akan pernah terbentuk. Rumah kita hari ini barangkali bisa jadi kapal pecah, tapi besok bisa jadi hotel mewah. Besok bisa menjadi seperti liburan di pantai. Kita yang menciptakannya. Yang kedua, introspeksi diri, evaluasi diri. Semua kita sedang diuji kesabaran. Semua kita sedang berjuang. Semua kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Semua kita sedang berupaya menyesuaikan diri. Nyatakanlah. Cinta itu gak bisa cuma di dalam hati. Iya, saya mencintai dia. Tapi katakanlah cinta kita melalui bahasa-bahasa cinta yang harus kita lakukan. Karena itu sekali-sekali bangun di malam hari, beli es untuk istrinya, ya gak apa-apa juga. Memang gak biasa, ya memang gak biasa. Pandemik ini juga gak biasa. Terimalah pernyataan cinta, tindakan cinta yang dilakukan anggota keluarga itu kepada kita. Sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu. Dan yang terakhir, ajaklah. Ajaklah setiap anggota keluarga kita yang belum berubah, yang belum berlatih, supaya mereka menemukan kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru bukan terjadi di luaran sana, tetapi kebiasaan yang baru terjadi di rumah kita saat kita menemukan kembali cinta sejati. Untuk menutup renungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau menceritakan kisah tentang seorang suami yang mau memberikan hadiah kejutan bagi istrinya yang berulang tahun. Suami ini pada awalnya pusing 7 keliling, hadiah apa yang akan saya berikan untuk istri saya. Tetapi ketika dia mengingat-ingat, istri saya suka sekali makan kepala ikan. Maka dia membeli sebuah kepala ikan yang sangat besar. Dia membungkusnya dengan sangat manis. Dan pada hari ulang tahun itu, dia memberikan hadiah itu di hadapan anggota keluarga yang lain. Begitu sang istri membuka hadiah itu, dia langsung melongo.
Suami dalam hati merasa bangga. Wah, surprise sekali. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, istri itu langsung menangis dan menjerit di depan semua orang dan mengatakan, "Papa, puluhan tahun engkau bersama denganku, tapi engkau tidak tahu juga apa yang aku suka. Selama ini aku makan kepala ikan bukan karena aku suka, tetapi karena aku mau berbagi yang terbaik aku kasih sama suamiku kepada anakku. Dan biarlah aku mengambil bagian yang tidak mereka suka." Bapak Ibu Saudara-saudara tahu, pesta meriah itu pun menjadi sesuatu yang kacau. Karena itu perhatikan baik-baik. Barangkali kita mengira, saya sudah kenal betul pasangan saya, anak saya. Jangan-jangan apa yang kita kira itu salah. Maka berlatihlah, bulan keluarga ini tidak pernah berakhir, sebab kehidupan keluarga akan terus berjalan. Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang selalu memberikan cinta kasih kepada setiap kami umat manusia. Engkau memeliharakan juga keluarga-keluarga kami dengan cintamu Tuhan, sehingga kami mampu bertahan, kamu ada dalam kesabaran, kami memberikan pengampunan, bahkan kami juga selalu tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik. Ajarlah kami Tuhan melatih cinta dalam keluarga kami masing-masing. Jangan biarkan kami berpikir bahwa kami sudah tahu, sebab setiap masa manusia berubah. Begitu juga anggota-anggota keluarga kami. Saat ini kami menyatu berdoa bersama Tuhan bagi persekutuan jemaat Tuhan di GKI Cinere. Kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati sertai kami. Biarlah ibadah-ibadah kami ini menghadirkan cinta kasih Tuhan bagi setiap anggota keluarga kami. Kami saling menerima, kami saling menanyakan, kami saling mencintai. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pelayanan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat GKI Cinere di dalam pelayanan ibadah online melalui YouTube, pemahaman Alkitab, rapat dan berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan secara online. Berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, para pendeta, calon pendeta, para penatua. Pemberian diri mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Karena itu kami mengucap syukur kami boleh menikmati setiap layanan ibadah yang dilakukan secara online. Tidak lupa kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kru multimedia, mereka yang berada di balik layar, di belakang kamera, tim editing yang mempersiapkan segala sesuatunya ini menjadi sangat baik, sehingga kami boleh menikmati ibadah kami. Kami berdoa buat kesehatan mereka Tuhan, berdoa untuk kerja keras mereka, berdoa untuk istirahat mereka yang baik, berdoa untuk pemberian diri mereka. Biarlah cinta kasih mereka yang dinyatakan kepada Tuhan melalui pelayanan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang menikmati. Dan ajarkan kami juga ya Tuhan sebagai jemaat-Mu untuk tidak mudah mengeluh, untuk tidak mudah komplain. Kami sadar tidak ada seorang pun yang siap menghadapi COVID-19. Karena itu ajarlah kami Tuhan menerima segala kekurangan, kelebihan, keterbatasan, bahkan talenta-talenta yang luar biasa yang telah dirangkum, dihimpunkan dalam ibadah online ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesiapan majelis jemaat di dalam penyelenggaraan ibadah ucapan syukur ulang tahun GKI Cinere yang ke-25 tahun pada minggu depan. Tuhan menuntun setiap rangkaian acara ibadah yang akan dilaksanakan. Biarlah sukacita jemaat kami di usia yang ke-25 tahun menggelorakan cinta kasih yang besar, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, bahkan gereja Tuhan. Kami mau berdoa biarlah kami semua boleh dapat membagikan diri kami, memberikan keterlibatan kami bagi pelayanan-pelayanan gereja Tuhan ke depannya. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Berdoa bagi Presiden Republik Indonesia bersama dengan seluruh menteri, kabinet, mereka yang harus berjuang untuk membawa negeri kami keluar dari resesi. Berkati setiap upaya yang dilakukan untuk
menggerakkan ekonomi masyarakat kami Tuhan. Kami mengucap syukur ketika negara kami walaupun masuk dalam resesi, tetapi negara kami juga memiliki banyak pencapaian. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk upaya pemerintah kami di dalam membatasi penularan COVID-19. Segala upaya yang dilakukan Tuhan berkati, agar kami dapat membawa bangsa kami ini Tuhan menjadi lebih baik lagi. Bangkitkanlah kesadaran masyarakat kami untuk menggunakan masker, cuci tangan, bahkan juga membatasi jarak ketika mereka beraktivitas di luar rumah. Semangati Tuhan setiap masyarakat kami, khususnya yang berusia lanjut, supaya mereka juga ada dalam kebahagiaan. Karena Tuhan telah memberikan obat yang mujarab, yaitu hati yang gembira. Karena itu biarlah kami boleh saling menyemangati satu dengan yang lain. Tidak lupa kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh para medis, perawat dan dokter di seluruh Indonesia yang mengupayakan kesembuhan dan merawat para pasien di berbagai rumah-rumah sakit, bahkan tempat-tempat khusus lainnya. Di antara mereka Tuhan adalah anak-anak kami, saudara-saudara kami, teman kami. Karena itu lindungi mereka ya Bapa. Berikanlah mukjizat melalui kedua tangan mereka, agar kesembuhan pasien COVID-19 semakin bertambah banyak. Kami memohon pertolongan serta cinta kasih-Mu. Ketika ada banyak dari antara mereka yang harusnya mengakhiri kehidupan karena harus menanggung penderitaan, Tuhan kuatkanlah setiap keluarga. Dan biarlah kami boleh mensyukuri setiap kesembuhan daripada pasien, karena segala kerja dan upaya yang telah mereka lakukan serta pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk setiap orang yang masih berada di ruang-ruang isolasi, di rumah-rumah sakit, berjuang untuk melawan COVID-19 pada dirinya. Tuhan sembuhkan mereka. Jauhkanlah rasa takut dalam diri mereka. Biarlah mereka juga bersemangat, percaya, cinta Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami mau berdoa bagi setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarga karena COVID-19. Hiburkan mereka Tuhan, kuatkan mereka. Dan biarlah mereka juga percaya inilah jalan yang terbaik yang Tuhan izinkan, agar penderitaan tidak berkepanjangan, tetapi Tuhan memikul semua yang buruk, semua yang berat dalam kehidupan kami. Bapa yang kudus, kami bawa doa kami secara pribadi kepadamu. Kegalauan hati kami, perselisihan di tengah-tengah hidup keluarga kami, silang sengketa, bahkan hati yang belum bisa memaafkan, Tuhan kiranya mengubahkan. Berdoa bagi setiap orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Semangati mereka Tuhan, bahagiakan mereka, dan biarlah setiap perjumpaan berharga menjadikan mereka bersukacita. Karena Tuhan Yesus yang akan membawa kami semua melewati masa pandemik ini. Ya Bapa yang Maha Kudus, kepadamu kami percaya dan berdoa. Dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Sambil memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101-801-45582 atau dengan scan QR Code.
Mari kita membawa persembahan kita dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang dengan kerendahan hati membawa persembahan kami. Kami bersyukur atas berkat dan kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah agar persembahan kami dapat dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan bagi pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi persembahan hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, masuklah dalam kehidupan keluarga kita dengan selalu melakukan cinta, seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus dalam kehidupan keluarga kita. Angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala pengharapan, itulah yang memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi sehelai pun dari rambut kepalamu tidak akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan beroleh hidup. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menuai dan tidak menabur dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak ada terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengajarkanku dan peliharaku seumur hidup. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengajarkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengajarkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya selalu menyertai kami, khususnya untuk keluarga-keluarga jemaatmu di Gereja Kristen Indonesia Cinere. Sertailah kami ya Tuhan, lindungilah seluruh keluarga jemaatmu, seperti janjimu bahwa engkau akan bersama dengan kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
papa mama. Terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk suami dan istri. Terima kasih untuk menantu dan mertua. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk setiap duka dan tawa. Terima kasih untuk setiap air mata, juga sukacita. Aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.